Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih jauh lagi masuk ke dalam diri kita sendiri untuk belajar memahami, memastery emosi kita sendiri. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu contoh emosi yang paling kuat yang dapat dialami oleh manusia, yaitu perasaan jatuh cinta. Silakan kamu simak video ini. Ngomong soal jatuh cinta, saya pikir minimal satu kali di dalam hidup kita akan pernah mengalami rasa jatuh cinta ini, bahkan mungkin bisa berkali-kali terhadap orang yang berbeda. Nah, perasaan jatuh cinta ini berbeda dengan cinta itu sendiri. Saya tidak menyamakan dua istilah ini. Saya hanya akan berbicara mengenai rasa yang kita miliki, rasa yang kita alami ketika kita sedang jatuh cinta. Jadi bukan cintanya sendiri. Apa sih perbedaannya? Mari kita masuk lebih jauh. Apa sih sebenarnya jatuh cinta itu? Ya, menurut saya, jatuh cinta itu adalah sebuah perasaan di mana kita merasa seperti memiliki ketertarikan yang begitu intens, begitu kuat dengan seseorang. Ya, kenapa kita bisa memiliki perasaan seperti itu? Itu kalau kita masuki lebih jauh, lebih dalam lagi perasaan kita sendiri, ya, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa rasa atau feeling berbunga-bunga itu berasal dari beberapa hal ini. Yang pertama yaitu karena kita merasa diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua, kita merasa bahwa kita kita dibutuhkan, ya. Yang ketiga, ada perasaan bahwa kita itu dimengerti, ya. Diberikan atensi khusus, diberikan treatment khusus oleh orang yang dimana kita jatuh cinta tersebut. Nah, perasaan ini menghasilkan sebuah medan energi tertentu di dalam diri kita, ya, yang membuat diri kita merasa begitu energi kita merasa begitu ringan, apa yang kita sebut sebagai istilah berbunga-bunga. Nah, selama ini kita hanya merasa, ya, sebagian besar orang-orang hanya merasa ketika dia sedang merasa jatuh cinta atau falling in love, berbunga-bunga seperti itu, mereka tidak begitu menyelami perasaan tersebut sampai ke dasarnya. Pokoknya taunya, yes, aku jatuh cinta sama dia dan aku ingin selalu bersama dia. Kita jarang sekali benar-benar menyelami sumber dari perasaan itu sendiri, sumber dari perasaan jatuh cinta itu sendiri. Kalau jatuh cintanya pada orang yang katakanlah tidak akan membuat kita jatuh dalam masalah sih oke. Dalam arti misalnya sama-sama tidak terikat dalam suatu hubungan, tidak terikat dalam perkawinan. Tapi kalau sampai kita mengalami perasaan jatuh cinta ini kepada orang yang sudah memiliki pasangan sah, atau kitanya sendiri yang sudah memiliki pasangan yang sah, maka ini akan menjadi sumber bencana. Nah, sebenarnya saya mengenal seseorang yang menjalani hubungan seperti ini. Saya pikir dia sedang melakukan hal yang berisiko tinggi. Saya tidak menghakimi dia karena menjalin hubungan dengan orang lain di luar perkawinannya. Hanya saja yang saya perhatikan bahwa dia tidak memahami perasaannya yang sesungguhnya. Dia percaya melalui emosi yang dia alami, ya, perasaan dekat, perasaan bahagia perasaan senang ketika bersama dengan orang tersebut, ya, dia anggap sebagai cinta. Nah, hal ini membuat dia tercabik-cabik, ya, terpecah, ya, membuat dia menderita betul karena dia juga terikat perkawinan. Hal yang biasa kita sebut sebagai perselingkuhan, ya, jatuh cinta pada orang yang salah, itu sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih besar lagi di dalam diri kita. Dan ini, ya, saya tidak mengatakan ini salah atau benar, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mampu menguasai, kita mengerti gejolak yang ada di dalam diri kita, keputusan tetap kembali kepada kita. Nah, jadi apabila ini terjadi, apabila orang yang telah terikat dalam perkawinan tetapi menyukai orang lain yang yang bukan pasangannya yang sah, ya, ini perlu sekali bagi kita untuk memastery, untuk mengetahui apa sih emosi ini. Karena bisa saja
perasaan yang dia alami itu bukan perasaan cinta yang sesungguhnya. Ya, biasanya orang mengira ketika dia sedang jatuh cinta dengan orang lain, dia mengira bahwa dia benar-benar ingin hidup bersamanya, menghabiskan waktu bersamanya, melimpahkan berbagai macam cinta kasihnya, rasa cinta kasihnya kepada orang tersebut. Padahal belum tentu. Bisa saja yang dia rasakan adalah satu, dia hanya merasa dekat. Dia hanya feeling close dengan orang tersebut. Dia hanya merasa bahwa dia diterima, bahwa dia merasakan bahwa dia dibutuhkan. Let's say, jika dia laki-laki, maka kebutuhan egonya akan hal ini menjadi lebih besar. Dia merasa diterima, dia merasa diidolakan, dianggap tangguh, dianggap apalah ya, pokoknya dinomorsatukan. Di mana perasaan-perasaan ini adalah perasaan penting yang mewakili ego dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini lebih dalam lagi. Dia mengira bahwa dia mencintai seseorang itu, padahal yang sesungguhnya adalah dia hanya mencintai perasaan jatuh cinta itu sendiri. Bagaimana itu? Jadi, setiap kali ada gejolak emosi tertentu di dalam diri kita, entah itu marah, senang, kecewa, takut, dan dalam hal ini adalah perasaan yang sangat familiar, yaitu jatuh cinta. Belajarlah untuk lebih menyelami ini. Jadilah saksi, jadilah pengamat yang pendiam atas berbagai gejolak emosi dalam diri kita sendiri. Kenapa? Agar kita bijaksana untuk mengambil keputusan, agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Misalnya begini, apa yang saya katakan sebagai jatuh cinta dengan rasa jatuh cintanya itu sendiri adalah yang tadi sempat saya bahas, yaitu perasaan berbunga-bunga. Ini membuat energi kita sudah itu semakin semakin tinggi ya. Makanya ada istilah kalau orang itu sedang jatuh cinta, maka persepsinya, logikanya itu menjadi benar-benar keliru gitu ya, menjadi banyak sekali melenceng gitu ya. Mereka tidak cenderung lebih aktif, cenderung lebih atraktif, dan biasanya kalau kita jatuh cinta itu kita ingin show the best of us ya di hadapan orang yang membuat kita merasa sangat tertarik. Itu akan membuat kita melakukan yang terbaik, misalnya saja dari cara berpakaian, berdandan lebih rapi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih wangi ya. Kita ingin selalu tampil perfect di hadapan mereka, di hadapan dia. Nah, hal-hal seperti ini ya tentunya menyenangkan ya. Maksud saya ketika bertemu dengan orang yang membuat kita merasa berarti, membuat kita merasa dinanti, membuat kita merasa dibutuhkan, membuat kita merasa dinomorsatukan, itu ada perasaan yang sangat menyenangkan. Tapi tunggu dulu, perasaan ini tidak selesai di sana. Seharusnya ya, kalau kita ingin memasteri emosi kita sendiri, kita bisa menyelami lebih jauh lagi ke bawah, ke dalam perasaan itu ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya rasa senang dicintai itu menunjukkan adanya kekosongan di dalam batin kita. Rasa bahagia kita diakui oleh orang lain, dicintai, disayangi, diperhatikan oleh orang lain, itu adalah bagian dari kebutuhan ego kita. Ya, ego dan pikiran itu sama. Pikiran menciptakan diri palsu yang kita sebut sebagai ego atau aku. Itu memperkuat rasa aku kita. Ketika kita diperhatikan, kita merasa senang, kita merasa terpenuhi. Jadi sesungguhnya ketika kita merasa jatuh cinta, itu sebenarnya adalah refleksi, cerminan dari kebutuhan ego kita. Di mana hal tersebut wajar, normal. Sebagai manusia memang kita memiliki perasaan-perasaan tersebut. Dan perasaan itu ada perasaan yang indah. Saya tidak bisa memungkiri bahwa itu perasaan yang menyenangkan, perasaan yang indah. Dan pada sebagian besar ini seperti candu. Kalau kita tidak menyadari apa itu, bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari diri kita yang terus ingin diisi, ingin dipenuhi, ya, ingin agar orang mengakuinya. Itu adalah bagian saya bilang itu adalah kekosongan di dalam diri kita, rasa haus di dalam diri kita yang berasal dari ego yang memancar keluar dan kemudian mendapatkannya dari diri orang lain. Nah, itulah sebenarnya sumber dari rasa jatuh cinta itu sendiri.
Selain itu, rasa jatuh cinta itu datang juga karena kita merasakan adanya energi yang mirip, ini energi yang sama, frekuensi yang sama dengan orang tersebut. Mungkin saja kita sama-sama memiliki nilai yang sama, pandangan yang sama tentang suatu hal. Mungkin saja juga kita memiliki ketertarikan di bidang tertentu yang sama dengan dia, dan kita merasa klik. Gitu ya. Kita merasa close, merasa begitu dekat dengan orang tersebut. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat spiritual. Sering sekali orang terjebak dalam situasi yang romance dan di dalam hal ini. Tetapi sungguhnya ini adalah hal yang spiritual. Walaupun misalnya dua orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sama-sama berkeluarga dan mereka merasa begitu close, begitu dekat. Mereka mengira bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah perasaan yang terlarang, perasaan romantik yang seharusnya tidak boleh ada di antara mereka. Biasanya ada orang yang seperti ini merasa bersalah dan mengingkari, atau kadang-kadang merasa begitu intensnya perasaannya sampai mereka mengira bahwa dia betul-betul jatuh cinta dengan orang ini. Padahal tidak. Mereka hanya merasakan kedekatan energi, kesamaan energi, kedekatan jiwa, gitu ya. Dan hal ini bisa terjadi terhadap orang-orang, bisa saja lebih dari satu. Nanti mungkin dia akan bertemu dengan yang A, selesailah perasaan itu, kemudian ketemu dengan B, C, dan itu akan bisa terjadi berkali-kali. Nah, itulah celakanya kalau kita tidak mengerti. Mungkin saat itu kita sedang berhadapan dengan soulmate atau soul family. Soulmate atau soul family ya. Soulmate tidak selalu dalam hubungan romantis. Bisa saja dia adalah orang-orang yang memang terkoneksi dengan kita karena pekerjaan atau karena sama-sama di minat yang sama. Soul family adalah orang-orang ya yang biasanya memang memiliki kedekatan emosional, memiliki kesamaan minat dengan kita tanpa kita sadari, kita merasa seperti begitu utuh, begitu ringan energi kita ketika bersama dengan orang ini. Dan kalau dia beda gender, laki-laki dengan perempuan, dan ini bisa menjadi menimbulkan percikan yang seolah-olah kita itu jatuh cinta padanya, padahal tidak. Punya teman yang kayaknya sedang struggle dengan masalah rumah tangganya, di mana dia merasa tertarik dengan orang lain, sementara dia juga terikat dalam perkawinan. Saya katakan pada dia bahwa jangan-jangan kamu tidak sungguh-sungguh mencintai orang itu. Ya, ketika dia merasa ada yang hambar di dalam hubungannya di rumah, hubungan dalam rumah tangganya, dan kemudian dia menemukan seseorang, ini adalah pola yang sederhana, pola yang biasa yang terjadi ketika muncul orang ketiga, ketika terjadinya perselingkuhan. Nah, sesungguhnya saya katakan padanya, kamu harus benar-benar menguasai emosi kamu sendiri. Apakah betul itu rasa jatuh cinta, atau hanya kamu merasa kosong, hanya karena batinmu merasa kosong, kamu merasa kecewa, kamu tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan egomu. Kalau kamu sudah menguasai itu, kamu bisa mengambil keputusan apakah kamu akan meninggalkan keluargamu atau kamu akan bersama dengan orang yang menurut kamu jatuh cinta. Saya katakan seperti itu, dan dia sangat bingung. Sebenarnya rasa jatuh cinta ini adalah energi yang sangat kuat. Saya katakan padanya bahwa energi ini bisa kamu manfaatkan. Ingat, yang namanya energi itu bisa berubah bentuk, bisa kita alihkan, bisa kita ubah, bisa kita proyeksikan. Saya katakan padanya bahwa ketika kamu merasa bahwa kamu jatuh cinta dengan si A, kamu sadari, kamu masuki sedalam-dalamnya, kamu mastery emosi kamu itu berasal dari mana, kenapa, jadilah saksi. Yang selama ini terjadi, kita menyatu dengan perasaan itu dan kita mengira bahwa kita adalah emosi kita itu. Padahal selama itu masih bisa kita amati, berarti itu bukan diri kita yang sejati. Itu hanyalah emosi kita, pikiran kita, diri ego kita. Diri kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu jauh di dalam diri kita, yang kadang-kadang kita tidak mengaktifkan kehadiran kita sehingga kita tidak menyadari bahwa hal itu bisa kita amati. Dengan memampukan diri kita mengamati seluruh emosi yang ada di ruang batin kita, maka kita akan memiliki kemampuan untuk memilih segala sesuatunya dengan bijak. Jadi saya katakan sesungguhnya kamu bisa memanfaatkan energi ini. Kemudian ketika kamu merasa berbunga-bunga penuh dengan perhatian, kamu bisa membelokkan energi ini, kamu proyeksikan kepada pasangan kamu sendiri. Mungkin dia bertanya-tanya, apa itu mungkin ya? Saya pikir itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin sekali. Jadi
Ketika kita sudah menyadari apa yang terjadi dalam diri kita bisa mengarahkan rasa cinta kita, rasa perasaan perhatian kita, apa yang kita butuhkan itu kepada pasangan yang sah. Dengan begitu hubungannya, rumah tangganya bisa kembali hangat, bisa kembali romantis, dan dia menyadari bahwa apa yang dia pikir, rasa jatuh cinta yang dia alaminya terhadap orang lain tersebut hanyalah perasaan gila sementara saja, hanya perasaan tergila-gila sementara saja. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau suatu saat ada di antara kita yang terjebak dengan rasa yang keliru seperti ini, saya berharap kita tidak menolak perasaan tersebut, menolaknya, menekannya, berusaha menepisnya, rasa tertarik, interest itu kepada orang lain, menolaknya dengan keras. Itu sama saja kita memberikan energi yang besar pada perasaan itu. Dengan begitu, perasaan itu justru tidak mau pergi. Justru semakin kita menolaknya, dia akan semakin kuat, semakin melekat. Seperti itulah sifatnya energi. Yang dapat kita lakukan adalah menerima perasaan itu, mengawasinya, menyelaminya sampai ke dalam gitu ya, menemukan akar masalahnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada ego di dalam diri saya misalnya ya, yang begitu ingin diperhatikan, dipenuhi, dan sebagainya. Nah, terima saja perasaan itu dengan menyadari sekuat-kuatnya, hadirlah sepenuhnya menjadi pengamat emosi itu. Dengan begitu, kita akan mempunyai kesempatan, mempunyai waktu, mempunyai kebijaksanaan untuk memilih tindakan apa yang akan kita ambil. Kalau memang kamu butuh, kamu memang percaya bahwa kamu mencintai orang tersebut, ya, maka perasaan itu adalah keputusan yang kita ambil, yang akan diambil berdasarkan berdasarkan apa yang memang menurut kita bijaksana gitu ya. Jadi bukan lagi keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat. Bisa saja, saya tidak menutup kemungkinan, bisa saja pada akhirnya ada orang tertentu yang dengan kepala dingin memutuskan meninggalkan pasangannya dan kemudian hidup dengan orang baru di mana dia jatuh cinta tersebut. Itu bisa saja, apa saja bisa terjadi. Yang keliru adalah ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam diri kita buru-buru mengambil keputusan dan pada akhirnya kita menyesal. Nah, di dalam hubungan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun, perasaan jatuh cinta ini energinya mungkin bisa saja sangat berkurang karena yang namanya pikiran tuh mungkin sangat terbiasa dan dia merasa ingin lebih. Yang namanya pikiran itu selalu dia ingin lebih dan dia ingin sesuatu yang baru. Itu sifat pikiran, itu sifat ego, memang seperti itu. Ketika kita hidup bertahun-tahun dengan pasangan kita, tentunya perasaan itu akan jauh berkurang. Nah, namun itu bukan berarti tidak ada lagi cinta di antara kita dan pasangan kita. Rasa cinta itu hanya saja berubah wujud menjadi perasaan yang lebih sejati. Tidak lagi menggebu-gebu, tidak lagi tergila-gila, tapi perasaannya justru lebih mapan, lebih ajak ya, lebih kuat. Itu adalah bentuk cinta yang sejati, yaitu apa yang saya sebut sebagai kasih tanpa syarat. Dalam kehidupan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun, seharusnya ya, idealnya ketika sudah melewati berbagai macam gejolak itu, pendewasaan itu adalah ketika kita memahami bahwa ada kedekatan jiwa, ada kedekatan emosional bonding yang begitu kuat antara kita dengan pasangan kita, di mana kita saling mengangkat, kita saling mengupgrade kehidupan spiritual kita, kehidupan emosional kita, dan kita merasa utuh bersamanya meskipun tidak ada lagi romance-nya. Tapi itulah cinta yang sejati. Romansanya itu bisa kita ciptakan sendiri, ya. Nah, namun perasaan cintanya itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Dan itulah sesungguhnya cinta yang sejati. Nah, demikian video kali ini. Saya harap ketika pada suatu saat ada di antara kita yang merasa dalam tanda kutip terjebak di dalam perasaan jatuh cinta, terutama jatuh cinta pada orang yang bukan merupakan pasangan kita, maka kita sudah memiliki referensi bagaimana caranya untuk memahami perasaan itu jauh lebih dalam agar kita bisa mengambil tindakan yang bijaksana. Demikian video kali ini. Salam damai, salam hening.